Baik, kita mulai perkuliahan kita di pertemuan yang kedua. Sebelum kita masuk ke materi yang baru, kita akan review dulu materi pertemuan yang lalu ya, tentang pendahuluan. Sebelum kita masuk ke materi yang baru tentang domisili fiskal. Silakan tulis NIM dan nama untuk nomor 1. Dibaca dulu ya untuk soalnya, baru kemudian dijawab. Revana, silakan nomor 1. Nomor 1, perdagangan internasional merupakan salah satu indikator majunya suatu negara. Jawabannya yaitu benar. Ya, betul. Nomor 2, Alia, silakan. Mana Alia? Nggak jadi. Ya Pak, perkembangan bisnis internasional tidak berdampak kepada perpajakan. Jawabannya? Jawabannya salah. Ya, jawabannya salah ya, bukan gitu ya. Perkembangan bisnis internasional tidak berdampak. Jawabannya salah ya, harusnya berdampak ya. Ya, betul. Nomor 3. Ayu. Nomor 3, jika suatu negara menggunakan asas domisili, maka jika ada penghasilan yang berasal dari luar negeri akan dipajaki di negara tempat penghasilan itu berada. Jawabannya salah. Jawabannya salah. Jika suatu negara menggunakan asas domisili, maka jika ada penghasilan yang berasal dari luar negara akan dipajaki di negara tempat penghasilan itu berada. Nah, kalau dipajaki di negara tempat penghasilan itu berada namanya asas sumber ya. Ya, betul. Jawabannya salah. Lanjut nomor 4. Siti. Nomor 4, pajak dikenakan di tempat dia mendapatkan penghasilan tersebut dinamakan asas sumber. Jawabannya benar. Ya, betul. 5. Nanda. Nomor 5, asas campuran bisa disatukan antara asas domisili dengan asas sumber. Jawabannya benar. Asas campuran bisa disatukan antara asas domisili dengan asas sumber. Ya. Lanjut nomor berapa nih? 6. Fitri. Nomor 6, international double taxation merupakan hal yang pasti terjadi dan diperbolehkan. Jawabannya salah. International double taxation merupakan hal yang pasti terjadi dan diperbolehkan. Jawabannya salah. Ya, betul. Jawabannya salah. Lanjut nomor berikutnya. Zahra. Pentingnya pembicaraan antara negara agar tidak memberlakukan pajak yang lebih banyak kepada warga negara. Jawabannya benar, Pak. Ya. Lanjut nomor berapa? 8 ya. Dinda. Ya Pak. Asas kewarganegaraan merupakan asas di mana pajak dikenakan atas berada di mana subjek pajak tersebut tinggal. Jawabannya apa jawabannya? Jawabannya benar, Pak. Ya, 9. Ayu.
Nomor 9. Jika terjadi transaksi di suatu negara dengan subjek pajak berdomisili dan berkewarganegaraan yang sama dengan tempat transaksi, maka jika negara tersebut menggunakan asas sumber, asas domisili, dan asas kewarganegaraan, akan sama hasilnya. Jawabannya benar. Jika terjadi transaksi di suatu negara dengan subjek pajak berdomisili dan berkewarganegaraan yang sama, jawabannya apa? Benar, Pak. Jawabannya benar. Ya, 10. Nanda. Semua negara akan memperebutkan agar pajaknya dikenakan di negaranya. Jawabannya benar. Ya, betul ya. Lanjut, esai Anissa. Ya, Pak. Jelaskan latar belakang adanya pajak internasional. Karena adanya transaksi internasional yang mengakibatkan setiap negara ingin memajaki transaksi internasional tersebut. Hal ini mengakibatkan adanya double taxation. Dari double taxation ini dibuat norma pajak internasional yang bertujuan untuk menentukan siapa negara yang berhak memajaki atas suatu transaksi. Ya, bisa ya. 2. Ajeng. Nomor 2, berapakah jumlah ekspor dan impor negara Indonesia tahun 2018 dan 2019 yang dibedakan menjadi migas dan non-migas? Ekspor migas tahun 2018 sebesar dalam jutaan dolar yaitu 17.171,7. Sedangkan ekspor non-migas tahun 2018 masih dalam jutaan dolar yaitu 162.841,0. Lalu impor migas pada tahun 2018 sebesar dalam jutaan dolar sebesar 29.868,8. Impor non migas 2018 158.842,4. Lalu ekspor migas 2019 dalam jutaan dolar 11.789,3. Ekspor non-migas 2019 155.893,7, impor migas tahun 2019 21.885,3, impor non-migas 2019 148.842,1. Ya, itu ada di modul ya. Lanjut nomor berapa nih? 3 ya. Zahra. Nomor 3, simpulkan dari berbagai pengertian yang telah dijelaskan tentang pengertian hukum pajak internasional. Jawabannya, yang pertama, pajak internasional itu harus menghindari double taxation. Yang kedua, hukum pajak internasional itu disepakati oleh masing-masing negara, atau ketika membuat kebijakan perpajakan internasional, maka harus disepakati minimal oleh 2 negara. Yang ketiga, undang-undang domestik harus mengatur tentang perpajakan non-residen, atau subjek pajak luar negeri atau wajib pajak luar negeri. Kalau di Indonesia namanya PPh pasal 26 yang mengatur tentang aspek perpajakan apabila penghasilan itu didapatkan oleh orang asing. Lanjut. Gabriel. Nomor 4, apa isi dari PPh 2 UU PPh, pasal 3 UU PPh, pasal 5 ayat 2 UU PPh, pasal 18 UU PPh, pasal 24 UU PPh, pasal 26 UU PPh, pasal 32A UU PPh. Jawabannya merupakan sumber hukum pajak internasional atau unilateral, yaitu hukum pajak nasional yang mengandung unsur pajak asing. Lanjut. Nomor berapa tuh? 5 ya. Dwina. Nomor 5, berikan contoh masing-masing minimal 3
kasus apabila suatu negara menerapkan asas domisili dan asas sumber, asas kewarganegaraan, dan asas teritorial. Jawabannya, asas domisili dan asas sumber. 1. Solomon merupakan warga negara Australia yang bertempat tinggal tetap atau berdomisili di Italia. Apabila Solomon memiliki penghasilan, maka negara yang berhak memajaki adalah negara Italia karena Solomon berdomisili di Italia. Yang kedua, Solomon menjual jasanya sebagai auditor untuk mengaudit laporan keuangan PT Ultra Jaya yang berada di Indonesia, maka yang berhak memajaki adalah negara Indonesia karena penghasilan yang didapatkan oleh Solomon berasal dari Indonesia. Lalu asas kewarganegaraan, gaji seorang tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Arab Saudi selama 1 tahun wajib membayar pajak negara pemerintahan Indonesia. Pemerintah Indonesia mengharuskan perusahaan yang terdaftar di Indonesia untuk membayar pajak meski perusahaan tersebut beroperasi di luar negeri. Lalu untuk asas teritorialnya, Solomon mengaudit PT Ultra Jaya yang berada di cabang negara Malaysia, sehingga yang berhak memajaki Solomon adalah Malaysia karena aktivitas yang dilakukan berada di teritorial Malaysia. Ya, lanjut nomor berapa nih? 6 ya? Nur Siti. Perbedaan antara mengurangi pajak dengan unilateral dan bilateral disertai dengan contoh. Perbedaannya yaitu kebijakan secara unilateral berarti suatu negara dapat mengadopsi metode-metode penghindaran pajak berganda internasional dalam undang-undang domestik negara tersebut. Misalnya penerapan kredit pajak atau kredit method atau metode pengecualian atau exemption method. Sedangkan kebijakan secara bilateral berarti suatu negara dapat membuat persetujuan dengan negara lain atau tax treaty mengenai penghindaran pajak berganda. Persetujuan tersebut pada intinya akan membagi atau membatasi hak pemajakan suatu negara atau suatu penghasilan. Oke, lanjut. Duwina. Nomor 7, jika suatu negara menetapkan pajak lebih rendah daripada negara lain akan merugikan negara lain. Jelaskan disertai contohnya. Untuk contohnya, negara Malaysia menetapkan pajak penghasilan sektor jasa hanya 5%, sedangkan Indonesia mencapai 10%, sehingga investasi sektor jasa lebih dominan ke Malaysia. Jadi merugikan nggak? Duwina, kan pertanyaannya itu ya? Merugikan, Pak. Merugikan ya? Iya. Apa nih? Lanjut ya, nomor 8. Dinda. Iya, Pak. Dalam kondisi apa terjadi praktik tidak sehat dalam perpajakan internasional? Jawabannya saat terjadinya Jawabannya dalam penentuan pemanfaatan perusahaan aktivitas 7 dari hasil ujian referensi didapatkan kesimpulan aktivitas transfer pricing dan agresif dan kompensasi manajemen berpengaruh positif terhadap pemanfaatan perusahaan aktivitas di Tax 7 untuk aktivitas aset tidak terwujud yang tinggal dan perusahaan aktivitas di Tax 7. Lanjut. Nomor 9. Ajeng. Nomor 9. Mungkinkah jika suatu negara tidak berhubungan pajak dengan negara lain? Menurut saya, tidak mungkin karena jika suatu negara tidak berhubungan pajak akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan dan memajukan negara seperti negara lain. Akan sulit mendapatkan relasi antar negara jika sewaktu-waktu membutuhkan negara lain untuk membantu. Ya, kelas. Siapa nih? Mana ya? Revana.
Nomor 10, jelaskan apa yang dimaksud dengan tax treaty. Tax treaty atau P3B adalah pengenaan pajak lebih dari satu kali oleh dua negara atau lebih atas suatu penghasilan yang sama. Ya. Nah, itu materi di pertemuan yang lalu ya, tentang pendahuluan. Saya persilakan barangkali ada yang masih mau ditanyakan atau yang belum paham untuk di materi yang ke-1 tentang pendahuluan. Ada? Ya, tidak ya. Memang biasanya tidak ya. Karena oke, sekarang kita akan bahas bab yang kedua tentang domisili fiskal. Nah, kalau misalkan pertemuan lalu kalian yang bertanya ya, sekarang gantian. Saya yang nanya, kalian yang jawab. Kalau kalian bisa jawab, dianggap hadir. Kalau nggak bisa jawab, dianggap nggak hadir. Simple ya. Buat apa kehadirannya? Buat kelas A. Yang penting mah ilmunya. Oke. Karena sekarang tanggal 2, jadi kita minta nomor 2 ya. Anissa Sela. Pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk menentukan ya, bagaimana cara untuk menentukan siapa yang berhak memajaki atas transaksi internasional. Silakan. Iya, Pak. Bentar. Gimana? Langkah-langkah dalam menentukan siapa yang berhak memajaki, silakan, siapa namanya Anissa? Yang pertama, menentukan yang mendapatkan penghasilan. Yang kedua, setelah ditentukan, maka harus melihat objek penghasilannya, misalnya kayak dividen atau royalti. Yang ketiga, menentukan negara mana yang berhak memajaki. Ya. Berikutnya, Dian. Apa fungsi dari domisili fiskal? Fungsi dari domisili fiskal untuk menentukan negara mana yang berhak memajakinya. Oke, berikutnya subjek pajak dalam negeri, istilah subjek pajak dalam negeri dalam P3B disebutnya sebagai apa? Ya. Muhammad Ihsan. Nggak ada. Ersa. Iya, Pak. Silakan. Subjek disebutnya itu Pak residen penduduk. Ya, tuh. Berikutnya, apa perbedaan wajib pajak dengan subjek pajak? Nanda. Kalau wajib pajak itu pasti subjek pajak, tapi tidak sebaliknya. Kalau wajib pajak itu wajib melaporkan perpajakannya, harus memiliki NPWP, sedangkan subjek pajak itu tidak. Oke, pertanyaan berikutnya. Apa saja kewajiban sebagai wajib pajak? Revana. Iya, Pak. Yang pertama itu orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari atau dalam jangka waktu 12 bulan. Atau orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan memiliki niat bertempat tinggal di Indonesia.
Ya, salah ya. Itu kriteria wajib pajak. Pertanyaannya, apa kewajiban wajib pajak? Tarisa, silakan. Memiliki NPWP, terus melaporkan pajaknya dengan melaporkan SPT. Oke. Wajib pajak itu dibagi menjadi 2. Apa saja itu? Ajeng. Ya, Pak. SPDN dan SPDL. Ya, salah ya. Dinda. Ya, Pak. Silakan. Wajib pajak dan subjek pajak, Pak. Bukan. Aflah. Ya, Pak. Jawabannya? Ini lewat. Wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan, Pak. Oke, bisa. Pertanyaan berikutnya, Siti Nur. Apa yang dimaksud sebagai worldwide income? Siti? Ya, Pak. Worldwide income yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Jika semua negara tersebut menggunakan worldwide income, maka akan berpotensi terjadinya pajak berganda. Oke. Berikutnya, sebutkan satu aja contoh negara yang menerapkan worldwide income. Contoh transaksinya kayak gimana ya? Alia. Contoh pengenaan worldwide income. Nggak ada, Alia? Iya, Pak, sebentar. Negara Singapura, Pak. Bukan gitu jawabannya. Contoh transaksi penerapan prinsip worldwide income. Indonesia, Pak. Bukan. Fitri. Ya, Pak. Jawabannya? Contohnya kalau kita tinggal di ada transaksi penjualan di Indonesia sama Singapura, bukan, Pak? Maksudnya gimana? Jadi kita jualan ke Singapura, dari Indo dikenain pajak, dari Singapuranya juga dikenain pajak. Ya. Jadi maksudnya gini, jadi kalau misalkan worldwide income itu, misalkan orang Indonesia punya penghasilan dari Singapura, maka negara Indonesia itu memajaki penghasilan kita yang berasal dari Indonesia dan penghasilan kita yang berasal dari Singapura. Lanjut, jika suatu negara mengenakan pajak,
ya, berdasarkan sumber di mana penghasilan itu berada. Disebut apakah itu? Disebut asas apakah itu? Nur Siti. Asas teritorial, Pak. Salah. Tri Andini. Asas domisili, Pak. Salah. Raden, Ira. Nggak ada ya. Ayu. Bapak boleh diulang pertanyaannya nggak, Pak? Nggak boleh. Ilham. Asas sumber bukan, Pak? Asas sumber, ya, betul. Berikutnya, apa kepanjangan P3B? Ilham. Pajak penghasilan berganda, Pak. Ya, salah. Yayang. Kepanjangannya bukan, Pak? Ya. Persetujuan penghindaran pajak berganda. Ya, betul. Apa istilah lain dari P3B? Gibran. Tax treaty bukan, Pak? Ya, betul. Berikutnya, Zahra, apa kriteria menjadi subjek pajak dalam negeri? Ada Zahra? Nggak ada? Ada, Pak. Lebih dari tinggal di Indonesia. Sebentar, Pak. Yang pertama, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari atau dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan memiliki niat bertempat tinggal di Indonesia. Oke, Wina, bagaimana membuktikan seseorang itu berniat tinggal di Indonesia? Membuktikannya itu kita lihat dari tanggal si orang itu menetap di negara kita sampai akhir kita tinggalin negara kita selama 12 bulan, Pak. Ya, itu jawaban untuk pertanyaan kalau time test ya. Nah, itu jawabannya belum pas. Lanjut, Gabriel. Apa jawabannya? Ketika memiliki tempat tinggal domisilinya, kayak contohnya bisa beli rumah atau memiliki keluarga yang ada di Indonesia-nya, contoh seperti itu, Pak. Ya, betul. Berikutnya, bagaimana atau apa kriteria wajib pajak badan dalam negeri? Novisa. Iya, Pak. Bentar. Ya, Estim ya. Pak, bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari, dalam 1 tahun pajak, berada di Indonesia dan punya niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Ya, salah ya, itu untuk orang pribadi. Jadi jawabannya bukan itu. Lanjut, Estin, silakan Estin. Iya, Pak. Kriteria disebut wajib pajak subjek luar negeri adalah orang yang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Bukan ya, bukan itu jawabannya. Pertanyaannya ya, apa kriteria menjadi wajib pajak badan dalam negeri?
Nata, silakan. Didirikannya di Indonesia serta beroperasi dan bertempat di Indonesia. Ya, betul. Itu jawaban yang benar. Berikutnya, apa kriteria subjek pajak luar negeri? Anggi. Subjek luar negeri itu orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia. Belum ya, bukan itu jawabannya. Ihsan. Ada Muhammad Ihsan? Enggak ada. Revana. Iya, Pak. Silakan. Sebentar, Pak. Oke, jawabannya Bertempat tinggal kurang dari 183 hari bukan, Pak? apa? Ulangi lagi. Bertempat tinggal kurang dari 183 hari. Ya, bolehlah. Lanjut ya. Kalau misalkan ada seseorang yang berasal dari luar negeri, ya, misalkan namanya Mr. X gitu ya. Dia di Indonesia itu dari 1 Maret sampai bulan September. Dia itu statusnya sebagai apa? Septembernya tanggal 15 ya, misalkan. Dia termasuk subjek pajak dalam negeri atau luar negeri. Dari 1 Maret sampai 15 September. Ajeng. Dalam negeri, Pak. Emang berapa hari? Lebih dari 183 hari. Iya, berapa? Oh, harinya ya, Pak? Iya, kan saya bilangnya berapa? Berapa berarti jawabannya angka. Bentar, Pak. Tadi teh 1 Maret sampai 15 September ya, Pak? 198. 198. Maret berapa hari? Maret 30. Maret 30 apa 31? 31, Pak. April? April 30. Mei? Mei 31. Juni? Juni 30. Juli? 31. Agustus? 31. September? September 30. Masa September 30? Oh, September 15, Pak. Jadi berapa totalnya? Jadi 199. 199 termasuk dalam negeri apa luar negeri? Dalam negeri, Pak. Dalam negeri ya. Oke.
Lanjut. Dinda. Apa perbedaan wajib pajak luar negeri dan wajib pajak dalam negeri? Wajib pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan, baik wajib pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indo. Yang kedua, wajib pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum dan WPLN berdasarkan bruto. Yang ketiga, wajib pajak melaporkan surat pembentukan pajak. Oke, berikutnya. Mana yang lebih besar, penghasilan bruto atau penghasilan neto? Alia. Penghasilan bruto, Pak. Apa? Penghasilan bruto. Oke. Kapan terakhir lapor SPT untuk orang pribadi? Nur Siti. Ada Nur Siti? Nggak ada? Akhir bulan Maret, Pak. Akhir bulan Maret. Kapan terakhir lapor SPT untuk badan? Tri Andini. Nggak ada. Pak, sebentar. Tadi SPT untuk untuk badan ya, Pak ya? Iya. Sama di akhir April juga. Sama-sama siapa April? Enggak, maksudnya di akhir April. Yang tadi kan di akhir Maret ya. Yang Maret apa? Orang pribadi. Kalau badan? April. Oke. Siapakah yang tidak akan dikenai pajak meskipun dia memiliki penghasilan? Raden Ira. Ira nggak ada ya? Oke, lanjut. Kalau nggak ada, Ilham. Kantor perwakilan negara asing sama pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, Pak. Ya, betul. Pertanyaan berikutnya. Apa tujuan dari negara memperbanyak presiden? Duina. Untuk memperoleh pajak, Pak. Untuk apa? Memperoleh pajak. Oke. Pertanyaan untuk Novisa. Kenapa bisa terjadi pajak berganda? Ada Novisa? Enggak ada. Ada, Pak. Silakan. Karena adanya konflik kepentingan antara suatu negara atau perbedaan sistem pemajakan antar negara tersebut. Oke. Sebutkan contoh yang termasuk active income. Estin. Nggak ada Estin. Ke atas. Anggi. Ya, Pak. Sebentar. Gaji dan penghasilan setiap hari yang diperoleh bentar, lupa. Oke, kalau lupa lanjut ke Ihsan. Ihsan Maaf Pak, katanya Ihsan udah izin ke Bapak tadi pagi.
Oh iya, ya saya kan nggak hafal ya, banyak yang ingin ke saya di mata kuliah. Ya, Pak. Jadi tinggal Anggi nih. Tinggal Anggi nih, Anggi. Mana Anggi? Ya, Pak. Siap enggak nih? Kamu udah ditanya berapa kali, mau hadir enggak? Pertanyaannya contoh passive income. Passive income itu contohnya deposito, saham, reksadana. Ya, betul. Nah, itu ya materi kita di materi yang kedua ya, tentang domisili fiskal. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan dulu tentang domisili fiskal? Saya persilakan. Atau yang kemarin tentang apa namanya? Pendahuluan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Kan Pak, Indonesia tadi memakai dua model OECD sama UN. Nah, OECD ini kan dipakai sama negara berkembang, sedangkan negara maju. Sedangkan Indonesia masih menjadi negara berkembang. Nah, dengan pemakaian model OECD ini tuh ngerugiin Indonesia apa malah ngeuntungin Indonesia? Oke, pertama ada yang bilang ya di tahun yang lalu negara Indonesia itu sudah masuk menjadi negara maju, begitu ya. Kemudian yang keduanya, bagaimana kalau Indonesia yang disebut negara berkembang tapi kok pakai OECD, apakah merugikan? Jawabannya tidak ya. Kenapa tidak? Karena pada saat membuat tax treaty atau membuat P3B dengan negara lain, diplomat kita itu berdiskusi sebagaimana pertanyaan yang di modul ya bab yang lalu. Diskusi agar kita bisa mendapatkan pajak dan agar kita tidak kehilangan pajak terhadap transaksi. Jadi udah diobrolin teh win-win solution gitu. Terus model OECD atau UN itu bukan menjadi patokan khusus. Nanti di materi berikutnya kita akan membandingkan Indonesia dengan negara lain itu pakai model apa? Apakah model UN, apakah model OECD, atau punya model sendiri? Mengingat Indonesia itu orangnya kreatif ya. Begitu. Baik Pak, terima kasih. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Lalu izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau misalkan ya Pak, seseorang dari luar negeri, dia datang ke Indonesia, niatnya itu kayak buat kuliah gitu, buat pendidikan, dan karena ini misalnya terjadinya itu pas mau ada corona gitu, dan jadi dia tuh balik lagi ke negara asalnya, tapi dia itu udah punya kayak bangunan buat tempat tinggal. Nah kalau gitu dia jadi wajib pajak apa Pak? Pertama, pajak itu dikenakan apabila terdapat penghasilan. Ya, kalau misalkan nggak dapat penghasilan, maka dia nggak akan dipajaki. Anggap saja dia itu berpenghasilan di Indonesia, gitu ya. Terus punya rumah di Indonesia, udah beli, gitu ya. Tapi ternyata, ya, koronce datang, ya. Koronce datang, jadi balik lagi ke tempat asalnya. Dia termasuk apa? Nah, di materi disebutkan bahwa syarat sebagai subjek pajak dalam negeri itu bukan hanya memiliki tempat tinggal yang permanen, tetapi harus ada tempat tinggal yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari, kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, seperti itu. Atau misalkan, kalau misalkan dia menikah dengan orang Indonesia,
baru dia dikatakan sebagai subjek pajak dalam negeri. Begitu. Silakan, gimana? Baik, Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya. Ya. Untuk yang kewajiban perpajakan ya Pak, ada wajib pajak. Nah, salah satu kewajiban wajib pajak itu memiliki NPWP. Kalau misalkan ada seseorang, misalkan udah memiliki NPWP, tapi dia tuh di PHK terus tidak memiliki pekerjaan lagi, apakah NPWP itu wajib terus dibayarkan atau gimana ya Pak? Ya, NPWP itu mewajibkan kita untuk melapor pajak, bukan membayar pajak. Kalau membayar pajak itu hal yang lain. Seperti kalian belajar di pajak 2, kalau ada penghasilan di bawah PTKP, ya dia nggak akan dipajakin, kan? Meskipun dia punya NPWP. Jadi kalau orang yang sebelumnya kerja, dia bayar pajaknya karena di atas PTKP. Tapi pada saat dia di PHK, dia tidak perlu membayar pajak karena nggak ada penghasilan. Tapi apakah dia harus lapor SPT? Jawabannya iya. Karena lapor SPT itu harus dilakukan setiap tahun. Ada atau tidak ada pajak yang dibayarkan. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Untuk tugas yang kemarin belum dimasukin semua ya, nanti dicek aja. Kalau misalkan nggak ada, berarti mungkin nggak ngerjain ya. Begitu ya. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Semoga kalian tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.